Saya telah merebut sesuatu yang juga bagian dari kebahagiaan Ferry, Pak. Ferry tidak pernah merasakan itu. Ferry mau berkorban apa saja buat kamu demi kebahagiaan kamu. Jadi jangan kamu sia-siakan pengorbanan dia, Ruth. Suatu hari nanti, saya tetap akan mengatakannya kepada Tamara kalau saya bukanlah sang pencinta. Saya Rudy. Seseorang yang juga mencintainya dengan tulus. Kalau memang Tamara mencintai saya, Pak, saya yakin dia tetap mau menerima saya. Karena saya rasa cinta saya bukan tergantung dari nama seseorang. Ya, lakukan kalau itu terbaik buat kamu. Tapi jangan sekarang, Ruth. Jangan sekarang. Selama Papa masih bernafas, kamu jangan hancurkan hati Papa. Karena Papa ingin sekali melihat kamu nikah dengan Tamara. Karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan Papa dan kebahagiaan Ferry. Ngerti kamu? Ruth, Papa yakin kamu nggak akan mengecewakan Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya ada masalah ya, Pak. Saya nggak bisa mengatakan sama kamu, Rif. Masalah ini masih ada hubungan dengan waktu saya minta kamu menyelidikin Ria. Ya, saya seharusnya memang nggak perlu tahu akan hal itu. Bukan kamu nggak berhak untuk mengetahuinya, tapi saya kira waktunya yang belum tepat. Tidak apa-apa, saya mengerti. Pak, apakah Ririn sudah menelpon Bapak? Belum. Saya juga sedang nunggu teleponnya. Tapi menurut saya lebih baik kita tunggu kedatangan Sukoco. Dia janji hari ini mau datang untuk membuktikan kalau dirinya tidak terlibat. Apa Sukoco betul akan datang, Pak, dan membantu kita? Ya, kita lihat aja nanti. Rin, kita lihat aja. Siapa di antara kita yang lebih pintar? Hah? Lo apa gue? Apa kabar Nona manis? Om Sukoco, Masih ingat Om? apa kabar Om? Baik. Masuk. Om Sukoco, Kenapa kalian kaget melihat saya? Hah? Kalian seperti melihat hantu. kenapa kamu izinkan dia masuk, Ri? Ria tidak mengizinkan saya masuk. Saya masuk sendiri. Karena saya merasa saya punya hak atas rumah ini. Berani-beraninya Om bilang punya hak atas rumah ini. Saya yang membayar iuran rumah ini setiap bulan. Kamu lupa? Kalau begitu, untuk apa Om datang ke sini? Bukannya Om lebih senang mengurusi proyek Om di Cilacap? Hah? Pintar kali kau bicara. Iya, karena saya sudah tidak ada urusan lagi sama Om. Jadi Om jangan pernah datang ke rumah saya lagi.
Cik. Kamu salah besar, sayang. Karena kedatangan Om kemari untuk menyelamatkan kalian berdua dari bahaya yang sangat besar. Karena dalam waktu beberapa jam lagi, kalian berdua akan masuk ke dalam penjara. Bullshit! Saya akan lebih aman kalau tidak ada dekat Om. Karena saya sebentar lagi akan kaya raya. Hai, Mak. Kaya raya? Oh iya? Tidak akan. Karena saya tidak akan membiarkan kalian menikmati hasil jerih payah saya. Tidak akan. Kalian tidak mungkin bisa merebut sandiwara penteroran saya. Tidak akan. No way. Om jangan coba-coba menghalangi jalan saya. Saya sedang berjalan ke arah itu. Rin, kalian berdua hanyalah anak-anak ingusan yang hanya tergiur oleh jumlahnya uang tanpa memperhitungkan bagaimana resiko dan akibatnya. Kalian tahu bagaimana sengsaranya hidup dalam penjara, melebihi kesengsaraan apapun juga yang ada di luar penjara. Mengerti? Lebih. Om menggertak saya? Oh tidak. Tidak. Hanya memperingatkan kamu. Hanya itu. Karena kalian tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Anggoro untuk menjebak kalian. Apa? Iya. Dan untuk itu perlu imbalan yang sangat besar. Big. Kurang ajar. Kamu jangan percaya dengan omongan dia. Tapi Kak, gimana kalau dia bener? Gue nggak mau di penjara. Dia hanya menakuti kita. Kalau kalian berdua tidak mau percaya, no problem. Hah? Tapi buat apa dong? Hah? Buat apa sih Om ini jauh-jauh pulang ke Jakarta? Hah? Buat apa? Bye, sayang. Tunggu, Om. Om, biarkan dia pergi, Ria. Lo akan nyesel kalau ngelibatin dia. Dia tuh serakah. Enggak Kak, gue nggak mau di penjara. Gimana pun juga ide ini kan idenya Om Skoco. Om, jangan pergi dulu ya Om. Oh ya? Oh my sweetheart. Ciki. Oke. Kita dengarkan apa maunya dia. Apa buktinya kalau Pak Anggoro mau menjebak saya, Om? Banyak. Dan cukup banyak untuk bisa menjebloskan kalian berdua ke dalam penjara sekaligus. Apa? Coba jelaskan Om. Pertama, tindakan kamu untuk menemui Pak Anggoro adalah tindakan yang betul-betul bodoh, stupid. Karena tanpa sepengetahuan kamu, Pak Anggoro sudah memasang kamera dan merekam semua pembicaraannya dengan kamu. Dan yang kedua, adalah sangat gampang bagi saya untuk mengeprint semua telepon-telepon yang masuk maupun keluar dari wartol di mana tempat kita menteror Rudi dahulu. Di sana banyak sekali tertera nomor-nomor telepon Rudi dan kantor Rudi. Dan kamu, Ria, kamu sebagai mata-mata dan informan untuk Riri. Kalau kalian berdua masih tetap ingin melakukan dan menjalankan pemerasan ini, Pak Anggoro tinggal menunggu kedatangan kedua anaknya dan dengan senang hati akan menjebloskan kalian berdua ke dalam penjara. Bullshit. Terserah. Kalian mau percaya atau tidak, terserah. Up to you. Tapi saya sarankan kepada kalian berdua untuk tidak menjalankan atau tidak melakukan pemerasan ini. Karena pemerasan ini tidak akan mulus seperti yang kita rencanakan sebelumnya.
kesalahan kamu, Rin. Kamu hendaknya menghentikan impian kamu. Dan saya dengan senang hati akan tetap memberi kamu uang seperti dahulu, tanpa mendekam di dalam penjara. Apapun yang Om katakan, saya tidak akan percaya, Om. Saya tidak akan melepaskan uang 1 miliar begitu saja. Tidak akan, Om. Kalau kalian berdua tidak mau percaya, silahkan, please. Tapi kalian bisa dengar sendiri dari Pak Anggoro. Dan kalian bisa tahu apa jebakan yang sedang dia persiapkan untuk kalian berdua. Sekarang bicara sama Pak. Bicara. Ayo, bicara. Kamu bisa bicara langsung sama Pak Anggoro. Tunggu dulu. Kak, udah deh Kak, percaya aja deh sama dia. Diam kamu, ah. Halo? Unikan? Pak Anggoro ada? Sukoco? Kamu lihat kan? Saya nggak main-main. Kamu bisa bicara langsung dengan Pak Anggoro. Saya akan membatalkan pemerasan yang saya lakukan. Sekarang Om menang. Keputusan yang sangat pintar. Jenius. Tapi kamu harus bicara dengan tegas kepada Pak Anggoro bahwa kamu membatalkan pemerasan kamu. Ayo. Saya akan buat surat pengakuan bahwa kamu yang mendalangi pemerasan ini dan membatalkannya. Lebih baik Om saja dulu yang bicara. Maaf Pak, ada telepon dari Pak Sukoco? Sukoco? Iya. Sukoco, di mana kamu? Saya ada di Jakarta, Mas. Iya. Kamu kok nggak langsung ke rumah? Kamu takut? Tidak, Mas. Saya di sini untuk membuktikan kepada Mas bahwa saya sama sekali tidak bersalah. Dan sebentar lagi Mas akan tahu siapa sebetulnya yang bersalah. Mas, di sebelah saya sudah ada Ririn yang ingin bicara dengan Mas. Tampaknya sangat penting sekali, Mas. Ya, cepat kasihkan. Karena sebentar lagi Rudi sama Ferry akan sampai di Jakarta. Halo, selamat siang Pak Anggoro. Siang. Jadi di mana uangnya saya letakkan? Tidak Pak, saya menelepon untuk membatalkan pemerasan yang saya lakukan. Hah? Alhamdulillah. Maksudnya? Mas kan sudah dengar sendiri, saya sudah berhasil membujuknya untuk membatalkan pemerasan terhadap Rudi, Mas. Saya sudah membuktikan Mas bahwa saya sama sekali tidak bersalah. Dan seandainya Mas masih kurang percaya, saya akan bawakan surat pengakuan di mana dia menandatangani bahwa dialah yang mendalangi pemerasan selama ini, Mas, dan membatalkannya. Ya, terima kasih Sukoco. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih, Mas. Namanya kan kita keluarga. Membantu keluarga kan sudah merupakan kewajiban, Mas. Oke, kalau gitu saya tunggu di rumah ya. Baik, Mas. Baik, Mas. Kamu memang hebat. Liv. Rudi selamat. Selamat. Maksudnya? Ini tadi, Ririn sudah membatalkan pemerasannya karena dia diancam oleh Sukoco. Hebat juga Sukoco. Saya ikut senang mendengarnya, Pak. Tapi kita harus terus waspada. Karena setahu saya, seorang pemeras tidak akan mungkin melepaskan mangsanya begitu saja. Iya juga. Halo, nah ini Ibu. Ada apa, Bu? Ada kabar
kabar gembira. Tadi Ibu mendengar pembicaraannya Pak Anggoro sama Pak Sukoco. Ibu dengar pemerasan itu katanya dibatalkan. Lalu bagaimana, Bu? Ibu sih cuma dengar, katanya si pemeras itu membatalkan tuntutannya karena diancam oleh Pak Sukoco. Tapi yang paling bagus lagi, si pemeras itu mau membuat pernyataan kalau dia tidak akan membocorkan rahasianya Rudi. Alhamdulillah. Rudi pasti senang mendengarnya, Bu. Tapi Ibu minta maaf nih, Nak. Ibu benar sumpah waktu itu nggak sengaja membocorkan rahasia ini. Ibu jadi berpikir sia-sia aja deh si pemeras itu membatalkan tuntutannya. Kalau akhirnya ibu-ibu juga yang membatalkan rahasia ini. Sudahlah, Bu. Ibu nggak salah. Cuma bedanya waktunya saja nggak tepat. Di saat Ibu sedang ingin mengirim naskah, lalu Ibu merasa terdesak dan akhirnya Ibu mengakui rahasia ini. Iya, Nak. Ibu benar-benar bingung. Coba kamu bayangin. Pada saat itu petugas itu mengancam Ibu. Katanya Ibu mau dibawa ke kantor polisi. Ibu kan jadi takut, Nak. Ibu, saya dan Rudi tidak akan menyalahkan Ibu. Jadi Ibu jangan khawatir, ya. Tapi kasihan dong. Kalian sekarang jadi diburu wartawan. Begitulah. Ya udahlah, Nak. Nggak apa-apa deh. Lebih baik orang semua tahu siapa kamu sebenarnya. Ibu rasanya nggak terima deh. Kalau suatu saat nanti Rudi diwawancarai sebagai diri kamu, itu sementara kamu sendiri terpuruk di belakang. Ibu jangan begitu, Bu. Rudi kan anak Ibu juga. Cuma bedanya saya lebih dekat dengan Ibu. Bu, sekarang apa yang saya lakukan semuanya demi Rudi. Dan saya rela serta bangga karena Rudi sudah menjadi diri saya sendiri. Hari ini mungkin saya akan pulang ke Jakarta. Ibu tunggu saya, Bu, ya. Ada apa, Fer? Rud, Om Skoco sudah berhasil membatalkan niat pemeras itu. Apa? Ya. Dan sekarang tugas kita berdua untuk menghadapi wartawan. Dan ingat, kamu selalu harus jadi sang pencinta, ya. Sengaja nggak bareng sama kita supaya nggak terlalu menyolok sama wartawan. Ide bagus. Tamara, kita harus segera berangkat, nanti kita ketinggalan pesawat. Yuk. Tamara, tunggu. Kamu nyari Ferry ya? Enggak, saya mau nyari Mbak Tamara. Saya mau ngasih ini. Saya ke sana. Mereka sedang mencari sang pencinta. Dan sang pencinta itu adalah kamu. Kamu tunggu sini. Tapi kalian tenang saja karena sebelum waktunya nanti kita akan mengadakan jumpa pers untuk mengumumkannya. Lalu kenapa Mbak Tamara tidak memilih calon suami dari kalangan selebriti seperti Mbak Tamara? Kalian salah. Kalian semua salah. Siapa bilang kalau Rudi Anggoro itu bukan berasal dari kalangan selebriti? Loh, bukannya Rudi Anggoro seorang pengusaha seperti bapaknya? Itu betul sekali. Tapi selain itu Rudi Anggoro adalah seorang penulis novel, yaitu novel Sang Pencinta. Teman, kenapa Tamara? Memang betul kan kalau Rudi Anggoro itu seorang sang pencinta.
Lalu Rudy Anggoro sekarang di mana, Bu? Mereka ada di belakang. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Mbak Tamara, saya menulis surat ini karena saya melihat hubungan Mbak Tamara dengan Ferry sangatlah dekat melebihi hubungan Mbak dengan Rudy Anggoro yang menjadi calon suami Mbak. Dari pertama saya melihat Mbak terlihat sangat serasi dengan Ferry. Dan satu hal yang ada di pikiran saya saat itu adalah Ferry adalah pacar Mbak. Tapi dugaan saya salah. Ternyata Rudy lah yang menjadi calon suami Mbak. Ferry memang laki-laki yang sangat baik. Dan terkadang saya melihat kalau dia juga sangat menyayangi Mbak. Sampai dia mau membuat sebuah tempat yang sangat Mbak sukai sebagai kado perkawinan. Mbak, saya tahu Mbak juga pasti menyayangi Ferry seperti Ferry menyayangi Mbak. Ya Allah, kalau memang Tamara milik saya, tolong dekatkan dia kepada saya. Tapi kalau Ferry lah yang berhak mendapatkannya, saya mau hindari dia dari saya segera sebelum hati saya sakit oleh cinta saya kepadanya. Oma, aku kangen sekali sama Oma. Oma juga. Mama kamu mana? Saya di sini, Ma. Gimana kabarnya Laura? Baik, Ma. Tamara, tunggu. Mama mau bicara. Apalagi setelah Mama memporak-porandakan hidup aku, Rudy, dan Ferry, apalagi? Aduh, kamu ini kenapa sih? Kan kalian baru pulang kok langsung bertengkar. Mama tuh nggak bisa jaga diri, Oma. Dia selalu mencampuri urusan aku. Tamara, Mama melakukan ini semua demi kamu. Rudy itu calon suami kamu. Dan semua orang berhak mengetahui siapa Rudy itu sebenarnya. Tapi Mama nggak punya hak untuk mempublikasikan dia ke pers. Dia yang lebih berhak, Ma. Mama tahu akibat dari perbuatan Mama. Rudy dan Ferry nggak mau menegur aku. Ferry. Itu selalu yang kamu pikirkan, Ferry. Tamara, kamu harus ingat, kamu ini calon istrinya Rudy, bukannya Ferry. Sudah. Kalian kan baru pulang, masih capek kan? Lebih baik istirahat. Tamara, ke kamar. Istirahat dulu. Sudah, sayang. Cinta sama Ferry, Oma. Apa? Cinta yang ada di hati aku selama ini ternyata hanya untuk Ferry, bukan untuk Rudy. Biarpun pada kenyataannya dia adalah sang pencinta yang selalu datang di mimpi aku tiap malam. Tapi buat aku, Ferry lah sang pencinta, Oma. Tapi kamu nggak boleh begitu, Tamara. Kasihan Rudy. Pasti hatinya akan sakit. Mama yang bikin dia sakit hati, Oma. Mama ngomong sama semua wartawan kalau Rudy itu adalah sang pencinta.
Selama perjalanan pulang, Ferry sama Rudi nggak mau negur aku. Ferry telah menjauh dari aku, Oma. Jadi, kamu nggak mau menikah dengan Rudi? Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang kau berikan pada cucuku? Tamara, lebih baik kamu istirahat dulu. Oma yakin pasti Ferry dan Rudi mau bisa dengan kamu lagi. Jadi mamanya Tamara yang membongkar siapa Rudi sebenarnya di depan wartawan. Iya, Pak. Tapi sepertinya Rudi belum siap untuk menerima itu. Dia sekarang masih mengurung diri di kamar. Tapi biarkan saja, Pak. Mungkin Rudi perlu waktu untuk menenangkan diri. Karena dia merasa tertekan dengan masalah ini. Dan dia takut kalau seandainya Tamara tahu siapa dia sebenarnya, lalu Tamara akan meninggalkan dia. Itu yang dia takutkan, Pak. Papa yakin Tamara nggak akan melakukan seperti itu. Kalau dia benar-benar mencintai Rudi, dia nggak akan memutuskan hubungan hanya gara-gara Rudi bukan sang pecinta. Fer, apakah kamu sengaja menjadikan dia public figure? Enggak, Pak. Saya melakukan ini karena saya tahu Rudi sangat mencintai Tamara. Kalau memang saya sengaja membuatnya dia public figure, untuk apa saya diam-diam mengirim novel saya? Kamu benar, Fer. Papa sangat bangga sama kamu. Perjuangan kamu untuk Rudi sangat berat. Terima kasih ya, Fer. Walaupun akhirnya rahasia ini kebongkar juga. Belum, Pak. Rahasia ini belum terbongkar. Semua orang tahu Rudi lah sang pencinta, bukan saya. Kamu benar, Fer. Kamu benar. Papa harap Rudi bisa membawakan dirinya sebagai sang pencinta, seperti apa yang kamu mau. Bali Cliff ini, belum sedikit pun saya mendapatkan kesan yang jelek, justru sebaliknya. Semua kesan yang saya dapat begitu indah. Karena itu, lagu-lagu yang akan saya bawakan di show saya terakhir ini, semua tentang lagu cinta. Karena cinta kalian yang telah kalian berikan kepada saya begitu tulus, dan begitu banyak yang telah diberikan Pulau Bali ini kepada saya. Dan khususnya, untuk seseorang yang selalu ada di hati saya berharap dia bisa mengerti isi hati saya dan perasaan saya, karena dia adalah kekasih saya. Siapa seseorang yang kamu cintai itu, Tamara? Rudi. Masuk. Masuk, Ma. Ruth? Oh, sayang, baby, darling, anak mama. Kenapa sih sayang? Pulang dari Bali kok nggak cari mama? Nggak kangen ya mama? Kangen, Ma. Ma Rudi capek, mau istirahat. Kok muka kamu jelek gini sih? Pucet, kenapa sih sayang? Nggak apa-apa, Ma. Hei, Rudi, sayang jangan bohong sama mama. Pasti ada masalah. Soalnya kamu langsung masuk kamar. Dan itu tanda-tanda kalau kamu ada sesuatu. Jangan-jangan apa yang mama bilang benar ya? Kalau ada affair antara si perempuan kecil itu sama Ferry.
Nggak apa-apa, Ma. Bohong kamu. Bohong atau Mama, jangan bohongin Mama dong. Mama tahu. Udah pokoknya soal itu serahin sama Mama. Biar Mama yang handle. Oke? Dasar perempuan kampung. Udah kecil cempreng. Gak tahu diri. Mama. Apa? Kenapa, Ruth? Nggak senang hati Mama ngomong kayak gitu. Kamu masih mau sama perempuan itu sementara dia sudah bekasnya Ferry. Ih, jijik. Kamu nggak jijik? Hah? Gimana sih kamu masih mau sama dia? Pasti apa yang Mama bilang benar? Mama. Rudy kayak gini bukan karena Ferry, bukan karena Tamara. Tapi yang Rudy sesali, Rudy nggak punya sikap dan Rudy nggak bisa tegas. Ih, kesian. Kamu nggak sadar bahwa kamu sudah kena giniannya perempuan kecil itu. Nih, tahu, udah kena kamu sayang. Enggak, Ma. Cuma masalah Rudy ini harus dibayar dengan mahal. Masalah apa? Apa sih? Kamu ngomong apa sih? Mama nggak akan mungkin ngerti. Udah tinggalin Rudy sendiri dong, Ma. Biar Rudy mikir. Rudy pengen tenang. Nggak mau, nggak mau. Mama mau di sini di kamar ini dekat kamu sebelum kamu kasih tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu. Mama tidak akan pergi dari sini. Bodoh, terserah. Masalah Rudy terlalu pahit, Ma. Kalau keadaan Rudy terus-terusan begini, setiap saat Rudy bisa menikam Ferry dari belakang. Soalnya saya ada acara lain. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu pasti nggak mau ketemu saya lagi kan? Tamara, saya benar-benar nggak bisa. Ferry, please. Saya mohon sama kamu. Saya tahu kamu Rudy sama kamu itu harus selesai. Tapi ada penjelasan buat kamu. Tamara, lebih baik kamu bicara sama Rudy saja. Karena calon suami kamu kan bukan saya. Saya mau bicara sama kamu, bukannya sama Rudy. Saya nggak mau tahu. Saya tunggu kamu jam 4 di kafe seperti biasanya. Apalagi yang kamu inginkan dari saya, Tamara? Ya Tuhan. Sudah lama nunggunya? Kenapa nggak datang jam 5 aja sekalian? Biar 1 jam saya nungguin kamu. Saya kan sudah bilang, saya nggak bisa datang. Tapi saya paksakan datang. Makanya saya terlambat. Bilang aja kamu nggak mau menemui saya lagi. Tamara, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Kamu kan calon adik ipar saya. Jadi kalau kamu ada masalah, saya nggak akan ngejauhin kamu. Masalah saya adalah masalah kamu, Ferry. Karena saya sangat mencintai kamu. Alasan saya ingin bertemu dengan kamu karena saya ingin minta maaf atas perbuatan ibu saya. Karena dia telah membongkar rahasia Rudy. Siapa sebenarnya Rudy? Saya nggak menyalahkan mama kamu. Tapi yang saya sesali, rahasia saya dan Rudy akhirnya terbongkar juga. Kasihan Rudy. Ya, itulah yang saya pikirkan. Saya nggak pernah ada niat untuk membongkar rahasia di depan umum. Gak ada. Meskipun orang sudah banyak yang tahu siapa Rudy, tapi mama nggak tahu
kalau Rudi adalah sang pencinta. Satu orang lagi yang harus dipersalahkan adalah saya. Saya menerima hukuman dari kalian berdua. Tapi saya mohon, Ferry, kamu jangan menghindar dari saya. Saya mohon sama kamu, kamu jangan diemin saya, Fer. Saya rela mati demi kamu. Rudi juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Tamara, kembalilah ke Rudi. Saya nggak bisa, Fer. Saya nggak bisa. Kamu pasti bisa. Demi saya. Apa? Hanya satu permintaan saya. Apa, Fer? Kembalilah ke Rudi. Rudi sangat membutuhkan kamu. Saya nggak bisa. Kamu nggak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tamara, saya pasti bisa melakukan ini karena kamu mencintai sang pencinta kan? Dan Rudi adalah sang pencinta, bukan saya. Saya mencintai kamu, Fer. Buat saya kamu adalah